Shalom, nama saya Helmi Raya. Saya kelas A, jurusan PSD. Saya berkuliah di UCB. Nah, melalui kesempatan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah pada manusia. Itu penjelasannya untuk anak SD kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan bahwa apa itu peredaran darah. Nah, kita sebagai guru bisa bertanya gitu kepada siswa, peredaran darah itu adalah sistem yang membawa darah ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini kalau kita tidak mempunyai darah, berarti kita tidak akan hidup, atau darah kita tidak lancar, berarti kita juga akan mengalami yang namanya sakit. Nah, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa menjelaskan bagian-bagian sistem peredaran darah, yaitu adanya jantung. Jantung itu organ yang memompa darah. Jantung juga memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium, dan 2 blik ventrikel. Yang pertama itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3 jenis. Yang pertama arteri. Arteri itu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantungnya. Sedangkan vena, pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Kapiler, pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Nah, di mana hubungan arteri, vena, dan kapiler ini sangat penting untuk keseimbangan tubuh peredaran darah pada manusia. Nah, jika salah satu dari arteri, vena, ataupun kapiler yang bermasalah atau yang kurang sehat dalam tubuh kita, maka itu efeknya kita dalam bernafas atau jantung kita itu akan mengalami yang namanya jantung kita akan lemah, dan juga darah kita itu tidak akan lancar. Nah, ketiga, adanya juga proses peredaran darah. Nah, di sini darah dipompa dari jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui arteri. Nah, melalui arteri pengantar oksigen dan zat gizi. Darah kaya oksigen dan zat gizi mengalir melalui kapiler. Nah, yang seperti saya sudah jelaskan tadi ya, dan sampai ke sel-sel tubuh. Ini sangat berperan penting semua ini untuk kesehatan dalam tubuhnya kita, kelancarannya darah kita ke sel-sel tubuh lainnya. Nah, di sini pengambilan karbohidrat. Nah, ada juga namanya pengambilan karbohidrat. Itu setelah pengambilan karbohidrat akan memberikan oksigen, dan darah mengumpulkan karbon dioksida dari sel-sel. Nah, yang keempat itu ada kembali ke jantung. Setelah semua mengumpulkan karbon dioksida dari sel-sel, itu dia akan kembali ke jantung. Nah, darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena. Nah, ini mereka adanya kerjasama supaya peredaran darah pada manusia, jantung pada manusia, tahan tubuh pada manusia itu kuat. Nah, yang paling penting itu mengapa tubuh tetap hidup dengan memberikan oksigen dan nutrisi. Nah, contoh yang saya sudah ngomong tadi ya, kalau kita tidak memberikan nutrisi kepada tubuh kita, maka kita akan merasakan yang kelaparan, lemah, susah untuk jalan gitu. Karena oksigen, kalau kita tidak mendapatkan oksigen yang sehat, berarti kita akan merasakan yang namanya bisa kita punya jantung dengan peredaran darahnya kita tidak akan lancar. Nah, di sini mah sangat pentingnya kita sebagai manusia untuk menjaga organ-organ tubuh kita
selagi kita masih hidup, supaya kita boleh hidup dalam lingkungan yang sehat dan tubuh yang sehat. Nah, dari sini ringkasannya pentingnya peredaran darah dan bagaimana jantung dan pembuluh darah bekerja sama untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, di sini juga penting, sangat penting semua, tapi yang paling penting dari dalam dirinya kita, bagaimana kita menjaga pola makan kita, oksigennya kita dari dalam tubuh, jantungnya kita, darahnya kita. Maka dari itu kembali kepada diri kita masing-masing, bahwa kalau mau hidup sehat berarti kita harus menjaga kesehatan, makan makanan yang bernutrisi, dan menjaga jantung kita agar jantung kita boleh berjalan atau peredaran darah kita boleh berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Saya Nuturaya. Shalom.